Salam dan selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-260 tahun 2024 tanggal 16 September adalah diambil dari Kitab Mazmur pasal 22 ayat 32, yaitu dengan perikop kabar baik dari Allah terus berkobar, dengan ayat inti atau nasnya adalah sebagai berikut. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Itulah ayat hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6, yaitu senangkanlah orang lain, jangan dirimu sendiri. Dan bacaan malam diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Perintah yang utama. Nah, kemudian sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, selalu kita kumandangkan topik ayat bulan September, di mana dikatakan jadilah pelaku firman. Dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu sama dengan penipu diri sendiri. Itulah pegangan kita selama bulan September. Artinya jadilah pelaku firman Tuhan. Kalau kita mendengar dan tidak melakukan apa yang kita dengar, itu sama dengan penipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Dan risikonya diambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tadi apabila kita mendengar tidak menjalankan, sebagai menipu diri sendiri. Nah, sekarang iman kita itu tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ada istilah mayat-mayat yang berjalan-jalan. Orangnya hidup tapi tidak berbuat apa-apa, itu sama dengan mati keberadaannya secara rohani. Secara fisik dia sehat dan hidup. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu dikatakan bahwa kabar baik dari Allah
itu selalu berkobar sampai kapanpun dan tidak pernah pudar. Itulah ayat hari ini. Nah, perikop ini ya, kalau kita melihat apa makna daripada dikatakan bahwa kabar baik itu tidak pernah berkobar, dan apa tujuan daripada statement ini. Nah, kita melihat ya, dalam konteks Mazmur pasal 22 ayat 32 ini ya, dikatakan anak-anak yang lahir akan memberitahu tentang Dia. Jadi anak-anak yang lahir memberitahu tentang Dia. Dia itu adalah Tuhan kepada generasi yang akan datang. Jadi turun temurun itu akan bersambung dari bapa ke anak, anak ke cucu, cucu ke cicit. Jadi dia ada berkesinambungan. Disitulah dikatakan kabar baik itu berkesinambungan dan berkobar, tidak akan pernah berhenti. Dia tetap mengalir. Nah, ayat ini menekankan pentingnya kabar baik dan penggalangan iman. Ya. Pentingnya kabar baik dan penggalangan iman dan juga pengalaman iman. Jadi iman itu harus digalang sedemikian rupa, dan juga dengan pengalaman iman percaya dia bisa semakin bertambah. Nah, dan itu berlanjut kepada generasi yang lebih muda. Nah, sehingga kabar baik itu berjalan berkesinambungan dan tidak terputus, ya, hanya pada orang-orang tertentu. Jadi dia berkesinambungan tidak terputus hanya pada orang-orang tertentu. Ya, seperti kita lihat generasi ke generasi dari Adam sampai ke Tuhan Yesus itu generasi ke 60. Dari Tuhan Yesus sampai sekarang ini mungkin sudah ribuan generasi. Dan sampai hari ini, sampai saat ini, kabar baik itu terus semakin berkobar di dalam diri manusia. Kita melihat sekarang ada gereja YouTube dan digital dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga dia semakin berkobar dan semakin bertambah. Karena Tuhan pernah mengatakan bahwa supaya dunia ini semua menyatu memuji Tuhan. Ini adalah doa Tuhan Yesus, supaya semua ciptaanmu itu memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah mengenai pemberitaan firman hari ini, bahwa kabar baik itu selalu berkobar dan berkesinambungan. Nah, sehingga ya, dalam kitab Mazmur ayat 22 pasal 22 ayat 32 ini ya, menyampaikan pesan penting tentang pengetahuan atau penyebaran kabar baik dari Allah kepada semua bangsa. Juga keselamatan
dan kelepasan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Artinya keselamatan dan kelepasan dari dosa-dosa membebaskan manusia. Karena Tuhan sudah berjanji dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, ya, supaya manusia yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, makanya Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi Tuhan menghendaki, ya, pertobatan manusia itu untuk kembali ke jalan yang benar. Diberikan kesempatan selama kita bernapas, selama kita hidup. Mari kita manfaatkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kemudian dijalankan berlaku untuk setiap umat manusia pada generasi yang akan datang. Karena kalau kita melihat perjanjian Tuhan dengan orang Israel, ya, dikatakan itu adalah perjanjian baru yang disampaikan oleh Yeremia atau Nabi Yeremia pada pasal 31 ayat 33. Perjanjian baru antara Tuhan dengan manusia. Apa dikatakan dalam perjanjian baru tersebut? Tuhan mengatakan, hukum-hukumku akan kutulis dalam batin mereka dan kutaruh dalam hati mereka, supaya Allah mengatakan, aku Allah mereka dan mereka jadi umatku. Jadi penanaman, ya, hukum Tuhan itu di dalam diri manusia itu, waktu napas dimasukkan di dalam diri manusia, manusia itu sudah sama seperti gambar Allah. Itu yang pertama. Nah, kemudian karena manusia itu adalah berdosa, karena ulah daripada Lucifer yang turun dari langit, dari surga, sehingga membuat kerajaan di dunia ini. Dan pada awalnya kerajaan dunia ini adalah damai yang diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka adalah sangat bahagia. Tapi karena Lucifer sudah diturunkan dari surga, dia mau membuat yang baik itu menjadi tidak baik di dunia ini. Itulah, maka dia menggoda Hawa dan Adam sehingga bisa keluar dari Taman Eden. Nah, pada awalnya kita sudah ditanam oleh Tuhan waktu kita diciptakan, tetapi sudah ternoda pada saat digoda oleh iblis. Maka Tuhan mengembalikan manusia itu lagi, yaitu melahirkan kedua kali dengan baptisan kudus. Itulah kedatangan Tuhan Yesus menyempurnakan hal-hal yang sudah rusak dibuat oleh iblis, dibenarkan oleh Tuhan dan disempurnakan supaya manusia itu kembali sempurna dengan baptisan kudus. Maka kembali dalam buku Yeremia dipatrikan kembali hukum-hukum Tuhan di dalam hati dan ditaruh dalam batin kita. Nah, dan sampai sekarang dikatakan bahwa kabar baik itu akan berkobar sampai terus, sampai dunia ini mencapai klimaksnya atau sampai terakhir kedatangan daripada
Tuhan menjemput manusia yang percaya kepadanya, baik yang masih hidup, baik yang sudah berada di alam kubur sebagai peristirahatan yang terakhir. Nah, jadi dengan demikian, dengan dipatrikan hukum Tuhan itu kepada diri manusia, sudah sewajarnya manusia itu berbuat baik. Seperti pernyataan daripada Raja Daud, ya, bahwa kebajikan dan kemurahan mengikuti hidupku seumur hidup. Bukan pada saat umur sekian, seumur hidup, selama dia hidup. Dan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah dirinya sendiri. Jadi begitu Tuhan berada dalam diri kita, napas kita diberikan, kita adalah menjadi rumah Tuhan. Pertanyaan sekarang, apakah kita benar-benar berada di rumah Tuhan? Apakah kita sudah hidup tapi kita tidak berada di rumah Tuhan? Atau kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tadi dikatakan pelaku firman Tuhan, orang mendengar tidak menjalankan, menipu diri sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita menipu diri kita dan kita tidak berada di rumah Tuhan. Walaupun kita sendiri sudah berada di dalamnya, tapi bisa manusia itu tidak berada di rumah Tuhan apabila dia menipu diri sendiri. Artinya mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankan, maka kita tidak berada di rumah Tuhan. Walaupun kita berada di dalam diri kita sendiri, ya. Nah, seperti pernyataan Daud, dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena apa? Kebajikan dan kemurahan ada pada dia. Hikmat anugerah dari Allah. Kebajikan adalah dari Allah. Ya. Nah, makanya Raja Salomo meminta hikmat kebijaksanaan untuk bisa mengadili orang supaya tidak salah, supaya dia benar di dalam koridor Tuhan. Nah, itulah ayat hari ini, bahwa firman Tuhan itu berkobar sampai hari ini. Pertanyaan sekarang, apakah kita saat ini berada di rumah Tuhan? Atau hanya kita berada di rumah Tuhan tapi kita sebenarnya tidak berada di rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu adalah diri kita sendiri, badan kita. Kitalah rumah Tuhan. Kalau kita berada di rumah di dalam diri kita sendiri, berarti kita menurut apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan. Itu namanya kita baru berada di rumah Tuhan. Kalau kita tidak menjalankan apa dikatakan oleh, maka kita sama dengan penipu rohani dan menipu diri sendiri. Inilah sebagai ayat selama bulan September ini. Apabila kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, kita sama dengan menipu diri sendiri. Nah, kemudian seperti yang dilakukan oleh Petrus, ya, kepada Kornelis, ya, contoh bahwa pemberitaan firman Tuhan itu selalu berkobar. Kita lihat waktu Petrus juga dan rasul-rasul menerima Roh Kudus di Yerusalem, apa yang terjadi? Ya. Yahudi mengatakan mereka mabuk anggur, ya. Tapi Petrus berkhotbah dan mengatakan, bagaimana mungkin kami mabuk jam 9 pagi? Dari mana anggur didatangkan? Kalau malam mungkin, tapi pagi-pagi jam 9 kok mabuk? Tapi kedatangan Roh Kudus. Tapi banyak orang yang memang kagum bahwa inilah benar-benar kuasa daripada Allah. Sehingga pada saat itu 3.000 orang dibaptis oleh Petrus menjadi pengikut Yesus. Itulah kabar baik itu selalu berkembang. Nah, kemudian pada saat Kornelius berdoa, ya, dia berdoa. Kemudian dia melihat malaikat. Malaikat itu datang kepada dia dan malaikat
berbicara kepada Cornelius, ya orang Italia, bukan Yahudi, ya, bukan Yahudi. Ya, dia masih belum begitu penuh pengikut Yesus. Tapi itu bisa dipakai. Apa kata malaikat? Cornelius, doamu dan kemurahanmu diterima oleh Tuhan. Wah, begitu enak ya, diterima oleh Tuhan. Terus perintah Tuhan, undang namanya Petrus. Saat ini berada di rumah seseorang yang bernama Simon, berada di Yope, katanya. Undang. Cornelius langsung bertindak, perintahkan kepada pegawainya 2 orang dan 1 tentaranya, karena dia adalah perwira, ya. Dia perwira, kapten, panggil pegawainya 2 orang dan dikawal oleh seorang tentara perwira. Kalian pergi ke rumah Simon untuk mengundang Petrus. Mereka berangkat, ya. Mereka berangkat, belum sampai di rumah Simon pada waktu Petrus berdoa di tingkat atas. Dia melihat ada 3 orang yang datang di depan rumah, pintu daripada Simon. Akhirnya Petrus datang, turun mengatakan, wah, siapa kalian dan mau apa? Kami mau mengundang Bapak untuk pergi menjumpai Cornelius. Disuruh bermalam. Oke, kalau gitu kalian menginap 1 malam. Mereka menginap. Keesokan harinya pagi-pagi mereka berangkat menuju rumah daripada Cornelius. Mereka berada di rumah Cornelius. Setelah sampai di sana, datang Cornelius, langsung dia sujud, ya, di kaki daripada Petrus. Bukan main. Begitu dia sujud, dipegang oleh Petrus tangannya Cornelius, kamu naik, saya manusia biasa, sehingga dituntun masuk ke dalam. Petrus bertanya, tidak layak sebenarnya saya bertemu dengan Anda karena bukan Yahudi. Karena di Yahudi sesuai hukum agama tidak boleh bertemu yang Yahudi dan bukan Yahudi. Itu dilarang. Tapi Petrus, karena waktu dia berdoa di Yope, dia sudah ada penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ada kain turun dari atas dan keempat sisinya itu terikat, dan di sana ada semua binatang berkaki 4 dan semua binatang liar dan binatang yang menjalar dan juga burung sejenis burung diserahkan. Allah berbicara, potonglah dan makanlah. Tapi Petrus waktu itu mengatakan, wah, tidak. Karena sesuai hukum agama, ada yang tidak boleh dimakan dan haram, kata Petrus. Allah bicara, tidak. Kalau saya sudah mengatakan itu halal, itu adalah halal. Tidak ada haram. Tuhan sudah mengatakan itu. Dan Petrus masih belum yakin benar. Tapi datang lagi sampai 3 kali penglihatan itu datang. Baru Petrus sadar bahwa memang tidak ada lagi yang perlu diharamkan daripada makanan ciptaan Tuhan di dunia ini. Baik itu makanan apa saja, ataukah babi atau kambing atau tidak ada yang haram. Jadi kalau itu sebenarnya berlaku, ya tidak ada lagi pernyataan halal dan haram, ya. Kalau itu sudah bisa dilakukan. Dan ini
Kitab suci mengatakan. Dan kitab suci ini adalah dasar daripada semua agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini dasarnya. Tidak ada kitab lain. Ini dasar sumbernya. Nah, maka di Al-Quran pun dikatakan untuk memahami secara jelas kitab suci Al-Quran harus baca Taurat, Injil, Zabur. Harus dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak mengerti apa maksud daripada kitab suci yang baru. Ini sudah dikatakan oleh di dalam Al-Quran. Ya. Jadi dengan adanya pernyataan Petrus itu bahwa tidak ada lagi haram, semua halal. Nah, maka waktu bertemu dengan orang Yahudi dan bukan Yahudi, Petrus menganggap tidak ada lagi yang najis. Kenapa? Binatang saja tidak ada yang najis, apalagi manusia. Nah, maka Petrus mau mulai, sehingga Petrus bertanya, apa yang kalian inginkan? Itu pertanyaan Petrus kepada Cornelius. Kemudian Cornelius menceritakan semua yang tadi dialami, bertemu dengan malaikat dan disuruh untuk ke Yope. Nah, sehingga kalau memang itu yang kalian inginkan, maka Petrus menyampaikan pesan kepada mereka bahwa Tuhan tidak ada diskriminasi dan Tuhan menyayangi semua orang dan Dia adalah sangat-sangat peduli kepada semua orang. Itulah maka dikatakan dalam Mazmur ya, bahwa pemberitaan kabar baik itu berkobar-kobar terus. Itu contoh ya. Kalau kita lihat itu perbedaan zaman, mungkin pada waktu Mazmur mungkin 800 tahun sebelum Masehi atau 500 tahun, tapi bisa setelah Tuhan Yesus lahir dan Petrus mengatakan seperti itu. Dan sampai saat ini semua hamba Tuhan, kita lihat dalam YouTube apologet benar-benar memberitakan firman Tuhan, karena kebenaran adalah pada firman Tuhan. Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada yang sampai kepada Bapa. Karena Bapa itu sendiri adalah Yesus. Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Trinitatis yang menjadi satu kesatuan. Inilah bahwa kabar baik itu berjalan sepanjang masa dan terus berkobar. Itulah firman hari ini. Nah, kemudian kita melihat bacaan pagi. Bacaan pagi diambil dari kitab Roma, itu suratnya Paulus ke jemaat di Rom ya, pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, senangkan orang lain bukan dirimu sendiri. Nah, di sini Yesus mengatakan solidaritas yang tinggi, setia kawan. Nah, apa makna dan tujuan perikop ini? Ya. Pesan penting dalam perikop ini adalah tentang tanggung jawab orang-orang percaya untuk saling mendukung dan saling membangun satu sama lain. Ya, itu terutama dalam menghadapi ya kelemahan ya dan hubungannya. Jadi kelemahan kemudian hubungannya tantangan. Jadi pesan moral dari sini adalah tentang tanggung jawab moral orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk saling membangun, saling mendukung, saling mempengaruhi, saling menentukan, dan saling berhubungan
antara yang satu dengan yang lain, sehingga menjadi suatu konsepsi sistem. Ini pesannya. Jangan memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan juga orang lain sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam konteks ini dikatakan bahwa setiap orang Kristen ya diajarkan untuk tidak hanya mencari kepentingan sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan sesama. Jadi bukan hanya kepentingan sendiri, juga sesama. Kalau ada teman kita yang jatuh dalam dosa, kita bangun, kita doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Itulah tugas kita. Seperti Yesus mengatakan, mencari gembala yang hilang. Ada satu gembala yang hilang, ya, tapi dia akan lebih fokus kepada gembala yang satu itu daripada 99. Karena 99 itu sudah jelas miliknya. Tapi yang satu yang hilang ini dicari sampai dapat. Jangan sampai hilang. Inilah mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Kemudian dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Namun ketiga yang kuat harus memikul kelemahan orang yang tidak kuat dan tidak mencari kesenangan hidup sendiri. Kita semua harus mencari kepentingan bersama, bukan sendiri. Jadi artinya yang kuat harus ikut memikul ya beban daripada yang lemah. Kita lihat waktu Israel ya, waktu pemerintahan Ahasweros, di mana dia pertama punya istri namanya Wasti ya. Nah kemudian waktu raja menyuruh Wasti untuk berpakaian kerajaan untuk menghadapi semua raja-raja Persia, karena Ahasweros ini punya kerajaan 127 provinsi di Persia ya. Tapi Wasti tidak mau memakai kerajaan. Akhirnya Raja Ahasweros mengatakan kepada semua stafnya, kalau seperti ini perempuan sebagai istri raja tidak mau menurut perintah, apa jadinya kepada masyarakat biasa? Ini jadi presiden. Akhirnya dia ditinggalkan oleh Raja Ahasweros. Kemudian diadakan pemilihan ratu. Siapa yang mau menjadi pengganti Wasti waktu Raja Ahasweros memimpin? Diadakanlah kontes ya. Diadakan pemilihan. Ada seorang wanita Yahudi yang bernama Esther. Dia adalah anak angkat dari Mordekai, seorang Yahudi, dan dia ikut di dalam pemilihan calon permaisuri daripada Raja Ahasweros. Ikut ya. Tapi dia merahasiakan, jangan sampai ketahuan kalau dia orang Yahudi. Dipesankan oleh ayah angkatnya Mordekai. Pendek cerita, terjadi pemilihan. Dari 127 provinsi, Esther menjadi menang, menggantikan Wasti menjadi permaisuri raja, menjadi istri Raja Ahasweros. Jadilah dia jadi raja. Bagaimana posisi Mordekai? Mordekai adalah bergaul dengan panglima-panglimanya Hanan dan kawan-kawan. Pada waktu Mordekai
ya, karena dia adalah menyembah Allah. Nah, tetapi kelompok-kelompok daripada Ahasweros ini pegawainya masih banyak menyembah berhala. Artinya hormat kepada patung dewa-dewa. Tapi Mordekai tidak mau. Waktu itu terjadilah perdebatan. Hanan ya sebagai panglima perang daripada Ahasweros melihat, wah ini Mordekai ini tidak patuh aturan daripada raja. Wah ini harus dihukum. Terjadilah ancaman kepada dia, ya, dan dia akan diancam dihukum untuk gantung. Sudah disiapkan gantungan buat dia, karena dia tidak mau menyembah seperti mereka. Dia bilang, saya yang saya sembah ialah Tuhan, tidak ada yang lain. Dia mempertahankan itu sangat kuat. Akhirnya, ya, Hanan berpengaruh sehingga dia mempengaruhi supaya semua kaum Yahudi harus dibunuh di Persia atas pemerintah Raja Ahasweros. Keluar surat dari raja, sudah dicap bahwa semua bangsa Yahudi harus dimusnahkan karena tidak menyembah dewa-dewa mereka. Nah, ini dan Mordekai juga akan digantung. Tapi begitu terpilih Ester sebagai istri Ahasweros, Mordekai masuk dalam situasi itu. Nah, pada saat itu ada kelebihan Mordekai bahwa ada beberapa orang yang akan berencana membunuh raja karena dia sudah memilih Ester dan yang lainnya kalah. Wah ini seolah ada pilih kasih. Akibatnya ada yang merencanakan untuk membunuh raja. Dicium oleh Mordekai, ayah angkat daripada Ester. Akhirnya datanglah Mordekai, diberitahukan kepada raja Ester melalui Ester, ada yang berencana membunuh raja. Diselidiki oleh Ahasweros, betul, benar ada yang mau membunuh. Akhirnya yang merencanakan membunuh itu langsung dipenggal kepalanya, dibunuh. Akhirnya Mordekai diangkat menjadi pegawai tinggi daripada istana. Semakin benci Hanan yang sudah mau merencanakan pembunuhan kepada semua kaum Yahudi pada waktu itu. Nah, tapi Mordekai cerdik, disampaikan kepada Ester. Datang Ester bertemu dengan raja, ada yang perlu saya sampaikan. Apa? Dalam situasi ini ada rencana jahat dari orang-orang untuk memusnahkan Yahudi. Wah, kagetlah Ahasweros. Siapa itu? Padahal pada waktu itu ada menghadap Panglima Hanan dan raja dan istrinya Ester dan juga panglima yang lain ada di situ. Nah, Mordekai memang kebetulan tidak ada di situ. Karena Mordekai sudah percaya kepada Ester, disampaikan ada yang berencana. Siapa orangnya? Kata Ahasweros, raja daripada Persia. Datanglah Ester, itu orangnya. Hanan begitu marah raja dan langsung dikatakan, kamu ini adalah tidak benar, katanya. Maka Raja Ahasweros pergi ke belakang, ya, untuk membuat suatu tindakan. Tapi Hanan, ya, dia minta ampun kepada Ester, bahkan seolah-olah mau merangkul Ester, tolong saya, padahal dia meminta bantuan. Kelihatan sama raja. Datang Raja Ahasweros, wah kamu istri saya mau kawanmu, katanya. Akhirnya panggil ajudan, tangkap Hanan, gantung. Akhirnya dia dihukum gantung. Apa terjadi setelah itu? Akhirnya Ester meminta kepada Ahasweros, raja Persia,
supaya dibuatkan surat pembatalan, surat yang sudah ditandatangani oleh raja untuk memusnahkan kaum Yahudi di Persia. Raja mengatakan itu tidak bisa, karena itu sudah keluar, sudah tanda tangan raja. Kemudian, tapi ada jalan keluar. Raja mengatakan diambil cincinnya, buatkan surat, dicap dengan cincin ini, katakan setiap orang Yahudi yang akan dibunuh berhak untuk melawan dan mempertahankan diri. Keluar surat. Wah, ini berperanlah Mordekai. Nah, sehingga pada saat itu menang orang Yahudi dan tidak ada yang terbunuh. Bahkan yang terbunuh banyak orang Persia. Itulah yang dikatakan sebagai peringatan bangsa Israel, Pesta Purim, tanggal 14 sampai 15 Desember setiap tahun. Itu dirayakan sebagai Pesta Purim, bersatunya kembali Yahudi. Inilah yang dikatakan itu, bahwa pemberitaan firman Tuhan itu berkobar sampai kapanpun, tidak akan berhenti. Itu adalah akibat Mordekai tidak mau menyembah berhala, dia tetap menyembah Tuhan. Maka Allah bersama mereka, diselamatkan bangsa Yahudi waktu itu. Dan disitulah terjadi saling tolong menolong, seperti dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 6 ini. Senangkanlah orang lain, bukan diri sendiri. Dengan pesta Purim itu Yahudi semakin bersatu. Kaya miskin mereka saling membantu. Itulah dasar. Pertama, orang Yahudi itu memang sangat care, membantu orang miskin dan saling membantu. Tidak ada istilah mereka itu kelaparan. Dan itu dibuktikan. Kalau Imam Levi itu dimanapun dia sebagai imam di Yahudi, tidak ada diskriminasi, ya. Dimanapun dia tetap sama dibayar seperti imam lainnya. Itu udah perjanjian di Yahudi. Jadi imam-imam yang ada di Yahudi, kalau di kita mungkin para pendeta, ya, tidak ada istilah di Yahudi pendeta basah dan pendeta kering, tidak, sama. Itulah hebatnya orang Yahudi, karena imam itu sudah diberkati oleh Tuhan untuk menerima imbalan sesuai dengan persembahan yang diberikan oleh semua bangsa Israel. Apakah ini bisa dicontoh di Indonesia? HKBP sudah mulai merintis seperti ini dengan adanya sentralisasi keuangan daripada HKBP. Artinya, gaji seorang pendeta di kampung yang harganya mungkin murah, semua 9 bahan pokok, lebih murah mungkin 50%, itu sama pendapatannya dengan di kota yang harga bahan pokoknya melebihi daripada yang di kampung. Jadi sama, semua imam itu semua sama dimanapun dia berada. Tidak ada lagi diskriminasi. Inilah firman Tuhan pada hari ini, bahwa senangkanlah orang lain, bukan diri sendiri. Jadi dengan demikian mereka saling terbantu, yang miskin dan yang kaya itu bersatu padu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Allah. Dan kita harus ingat dalam Yohanes 3, ya, Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Yesus mengatakan, akulah roti hidup, ya. Taat, ya, kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi kelaparan dan kehausan ini adalah rohani. Artinya akan beroleh hidup yang kekal dan sejati. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya, yang diambil dari Matius pasal 22, ya, ayat 34 sampai dengan 40. Perintah yang
utama. Nah, ini Yesus berdialog dengan kaum Farisi ya. Nah, dikatakan pada saat Yesus ya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, orang Saduki ya bungkam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan mereka itu berkumpul semua. Jadi dengan Tuhan itu berfirman, orang Saduki tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, kemudian datanglah guru agama ya. Seorang guru agama ya yang mau menjebak Yesus. Jadi karena mereka sudah kalah akal, tidak bisa lagi menyampaikan apa-apa dengan pernyataan Yesus dan khotbahnya. Guru agama ini ingin menjebak. Bagaimana supaya Yesus terjebak? Wah, dikatakanlah begini ya. Katanya, perintah manakah yang paling utama di dalam hukum agama? Ini menjebak. Karena hukum firman Tuhan itu ada 10. Yang mana yang paling utama? Kira-kira begitu. Kalau Yesus menjawab yang pertama, berarti yang kedua tidak lagi berfungsi. Kalau dijawab yang terakhir, bagaimana yang pertama? Ini menjebak. Jadi pertanyaan jebakan ini diberikan kepada Yesus karena orang Saduki tidak mampu lagi membendung apa kata-kata Tuhan Yesus. Dibuatlah jebakan. Perintah yang manakah yang paling utama dari hukum-hukum Tuhan? Wah, ini jebakan. Ya, Yesus menjawab dengan tenang. Yesus menjawab. Yang pertama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Itu yang utama dan pertama. Cintai. Nah, kemudian yang kedua, perintah yang utama dan terpenting ya, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini juga termasuk yang utama dan penting. Jadi cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Nah, kemudian yang penting juga itu utama adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah jawaban Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa seluruh hukum agama yang diberikan oleh Musa dan ajaran-ajaran para nabi berdasar pada kedua perintah itu. Jelas, akhirnya mereka tidak bisa lagi bicara apa-apa. Karena sudah dikatakan, itulah yang utama dan yang penting. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, dalam menyimpulkan semua isi Alkitab, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 12. Apa dikatakan? Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Itulah pemusatan daripada semua hukum-hukum agama dan ajaran-ajaran dari para nabi. Matius 7 ayat 12. Jadi kalau kita sudah menguasai Matius 7 ayat 12,
kita sudah menguasai seluruh firman Tuhan, seluruh ajaran-ajaran yang diberikan. Apa yang akan kau kehendaki diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Tabur, tuai. Kau berbuat jahat, kau pasti akan jahat. Kau berbuat baik, kau pasti dibaikan. Itulah pemusatan daripada semua hukum agama. Nah, maka dengan firman Tuhan hari ini adalah memberkati kita dan membuat kita semakin taat dan percaya kepada Tuhan untuk tidak lagi kelaparan dan tidak lagi kehausan, untuk menuju the news of Jerusalem, life after life. Kita harus selalu berfokus pada tujuan akhir hidup kita. Begin the end in mind. Life after life. The news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita semua.